Selamat pagi, Kak. Iya, selamat pagi. Sekarang udah masuk siang. Iya, selamat pagi menjelang siang. Iya, Gimana kabarnya hari ini? Sekarang alhamdulillah sehat, cuman ada karyawannya. Oh, Tapi sehat. Sehat, baik. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya ini nama lengkap, nama panggilan? Bebas. Lengkap ya? Iya. Lengkapnya Izan Itsna Ya, Rafif. baik. Iya. Ini saya manggilnya Kak Izan ya. Iya, boleh. Baik. Perkenalkan, saya Syahila ahli gizi di sini. Jadi kita di sini nanti itu mau konseling. Iya. Cuman nggak usah yang dipikir berat-berat banget. Kita ya sharing-sharing biasa aja gitu kan. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Kak Izan ada keluhan tentang seharian tadi bisa diceritakan. Bebas nanti. berarti ya? Iya. Nanti itu kita di akhirnya itu nanti kita bakal ada kayak alternatif buat mecahin masalah itu yang nantinya itu butuh kesepakatan atau ketersediaan Kak Izan bisa ngelakuin itu atau enggak biar nanti tujuan awal kita itu tercapai gitu, goalsnya tercapai. Iya, boleh. Jadi mungkin nanti waktunya itu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Kak. Nanti tolong semua pertanyaan yang saya berikan itu dijawab sejujurnya ya Kak. Siap. Karena nanti itu berdampak di hasil akhirnya. Siap. Berarti kalau misal sakitnya dibuat-buat, jangan dong. jangan. Nggak boleh dibuat sakit ya. Di sini saya akan menanyakan mengenai data antropometri Kak Izan. Kalau boleh tahu berat badan sekarang berapa ya? Sekarang terakhir ngukur 171. Berat badan. Oh iya. Berat badan Kak. Maaf. 63. 3 baik. Saya di sini izin sambil menulis ya Kak. Iya, boleh. Kalau Ditulis, saya catat semua nomor WA saya juga boleh. kalau tinggi badannya? Tinggi badan 171 dong. 171. Baik. Jangan dibalik. Iya. Dari data tersebut didapatkan hasil indeks massa tubuh atau idealnya tubuh kakak itu di angka 21. Itu dikategorikan itu normal. Ini masih belum overweight atau berlebih berat badan ya Kak. Nanti dipertahanin ya Kak, itu biar nggak lebih berat badan. Iya. Baik, untuk akhir-akhir ini kakak ada tes lab gitu, cek gula darah atau apa gitu? Tes lab? Nggak ada. Oh nggak ada, baik. Ya, udah lama nggak medical check up. Oh ya, baik. Selanjutnya untuk keadaan umum Kak Izan, ada pernah ini apa namanya tes tekanan darah? Tensi? Iya tensi. Tensi pernah sih, pernah. Terakhir ingat gak hasilnya berapa? Di bawah 100 pokoknya kalau nggak salah. Ya baik. Masih 100. Kalau 100 itu termasuk normal sih, karena kalau prehipertensi batas tensi yang naik itu di 120/80. Baik. Kalau boleh tahu, kayak Izan ada keluhan mual, rasa mual kalau makan? Enggak sih, enggak sama sekali. Kecuali emang makanannya enggak selera ya. Oh iya. Ya, tapi kalau urusan kayak mual tiap makan enggak ada, Pak. Oh nggak ada, baik. Muntah? Enggak. Diare? Enggak. Sulit menelan? Enggak. Sulit mengunyah? Enggak. Kalau yang lain-lain? Yang kayak apa sebenarnya? bisa yang bikin ganggu, nggak nyaman pas makan gitu. Akhir-akhir ini kan apa ya, ada sariawan. Jadi itu juga salah satu faktor bikin makan gak nyaman. Kalau alergi makan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Pantangan Untungnya, makan? Pantangan tuh maksudnya kayak yang nggak boleh makan ini biar nggak ini gitu ya? Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada diet, pernah ngejalanin diet sebelumnya? Enggak. Kalau boleh tahu, makan satu hari biasanya berapa kali makan utama? Kebiasaan makannya gimana? Minimal 2 sih ya, minimal 2 sehari. Maksimal banyak-banyaknya deh. Nggak tahu. Kalau selingan kayak snack-snack gitu? Snack kadang setelah makan. Setiap setelah makan itu? Enggak setiap, tapi seringnya setiap setelah makan aku makan. Satu hari berapa kali biasanya? Mungkin 1/2 kali ya, 1/2. Pertanyaan selanjutnya saya akan menanyakan mengenai kebiasaan makan Kak Izan dalam kurun waktu dari mingguan, bulanan, kayak gitu ya Kak. Iya. Nanti saya menyebutkan beberapa bahan makanan. Kalau semisal ada bahan yang sering dikonsumsi tapi nggak saya sebutkan, boleh disebutkan ya Kak, biar nanti saya tambahkan. Boleh.
Di sini ada nasi. Kaizan makan nasi Iya berapa dong. kali? Berapa kali? Sehari. Sehari, sebulan, seminggu? Sehari. Sehari Pasti ada kan? pasti ada. Sehari minimalnya 2 sih. 2. Sekali makan berapa centong? Centongnya itu kadang ngambilnya 1 centong plastik ya, terus ditambah setengah centong rice cooker kali ya. Oh gitu. Jadi berapa tuh? 100 gram kali? Iya. Hasilnya segitu kayaknya. Baik. Selanjutnya makan mie kak. Mie jarang sih, jarang. Mingguan? Mingguan Selama ada seminggu akhir? mungkin 2 kali. 2 kali. Sekali makan berapa? 1 mangkok. 1 mangkok. Itu mie-nya mie instan. Mie ayam. Mie ayam. Baik. Kalau roti ada? Roti ada roti. Roti apa? Roti kadang belinya yang roti kotak itu loh, yang apa? Ada isinya kayak selai-selai gitu. Oh. Heeh. Itu berapa kali makan sekali? Satu Kadang- kali makan berapa? 2. Coba kamu. Katakanlah semisal seminggu ya. Seminggu kan ngampus 5 hari. Itu kadang kalau beli makan selalu tak selingin beli roti juga. Tuh, berarti bisa sampai 5 kali ya? Iya. Seminggu itu. Baik. Sekali makan satu Satu atau doang, sehari 1. Baik. Ada lagi makanan pokok lainnya yang mungkin sering dikonsumsi? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau sekarang lauk hewani ya kak, ayam Ayam sering ayam. harian atau mingguan atau bulanan? Mayoritas harian sih. Sehari ada? Sehari ada. 1 sampai 2 kali atau sekali? 2 kali kayaknya. 2 kali. 2 kali kayaknya. Sekali. Itu ayam bagian apa? Selalunya beli yang suwir. Suwir. Heeh. Sekali makan berapa? Bisa dihitung kayaknya 2 atau 3 gitu sekali. Oh, gitu. Itu dimasak apa kalau boleh tahu? Pokoknya dia ayam udah digoreng nih. Terus disuwir. Dimasukin ke bumbunya itu, udah disuwir dimasukin ke bumbunya. Oh, ya. Kalau telur kak? Telur seringnya makan telur yang dadar. Iya, yang dikocok dulu baru digoreng. Itu harian atau mingguan atau bulanan? Mingguan sih. Frekuensi seminggu kayaknya cuma 3 kali, 4 kali kadangnya. Sekali makannya 1 butir. Iya, jelas. Kalau ikan? Ikan biasanya makannya yang otak-otak, itu termasuk ikan nggak itu? Iya, Iya, ikan apa itu? Ikan bandeng. Iya, ikan bandeng. Frekuensinya seharian, mingguan? Mingguan. Berapa kali seminggu? Bahkan kayaknya bulanan kali ya. Seminggu sekali, 2 kali kayaknya. Sekali makan 1 buah. 1. Itu bagian apa? Bagian tubuh seringnya. Biar nggak nyisa. Ada lagi lauk hewani lainnya yang mungkin belum saya sebutkan yang sering dikonsumsi? Udah sih. Udah. Baik, selanjutnya itu lauk nabati. Tempe sama tahu. Sering dua-duanya atau ada salah satu aja yang sering? Seringan tempe sih. Sering tempe. Itu frekuensinya harian, mingguan? Harian kayaknya. Soalnya tiap beli makan tuh kadang dikasih tempe, meskipun tempenya tempe kering atau tempe yang gadu-gadu gitu. Kalau nggak tempe goreng biasa pasti ada. Itu hariannya tuh 1 kali sampai 2 kali atau 2 kali sampai 3 kali? Berapa kali? Sehari 2 kali kayaknya. Sekali. 2 kali 3 kali. Satu piring itu isinya kadang cuma 1. Kalau tempe goreng ya, Potongan yang mana kalau boleh tahu? yang B. Iya, iya. Tahu Tahu ini agak jarang. Kadang kalau emang lagi beli penyetan doang. Jadi frekuensinya paling seminggu sekali doang. sekali makan 1 buah, 1 potong, Dikasih 2 biasanya. 2. Yang mana? Yang C sama. Baik, selain itu ada lagi kacang-kacangan atau jamur-jamuran gitu? Kalau yang dibilang sering kayaknya nggak ada sih. Cuma Oh. 2 itu doang. Oh gitu, baik. Kalau sayur, ada makan sayur apa aja yang sering? Sayur SOP. SOP. Ya, standar operasional prosedur. Terus? Terus lodeh. Lodeh itu termasuk sayur nggak? Lodeh. Iya, Ya, boleh. lodeh. Terus? Terus ada bayam. Ya, bayam. 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 Bening. Baik, untuk sayur sopnya, itu frekuensinya berapa kali? Harian, mingguan, bulanan? Seminggu
3 kali kayaknya. Seminggu Kalau 3 ke warteg doang. Ya. Nah, Itu sekali makan berapa sendok sayur? Ingat gak? Kira-kira? 3 nyiduk. Nah, 3 kali cidukan, 3 gitu. cidukan. Nah, 3 kali cidukan itu sayurnya full. Oh gitu. Kalau sayur lodehnya berapa kali frekuensinya? Kalau lodeh itu kurang lebih sama sih. Cuman di minggu yang berbeda gitu. Kayak misal minggu ini sayur sop, setelahnya lodeh, setelahnya bayam. Ya kayak gitu. Sekali makan berapa sendok sayur? Kalau sayurnya ini agak dikit ya lodeh itu ya. Kadang milih-milih sih, cuma ambil wortel. Pokoknya nggak semua isinya lah. Kira-kira berapa sendok makan? 2. Kalau sedang makan ya 2. Baik. Kalau bayamnya tadi di sayur bening? Itu agak sedikit jarang sih, hitungannya bulanan kayaknya. Berapa? Tapi sebulan tuh pasti ada kayaknya sekali 2 kali doang. Sekali makan berapa banyak? Satu sendok sayur atau SDM? B. Enak bayam soalnya. Lanjutnya buah. Ada konsumsi buah minggu ini, bulan-bulan ini? Nggak ada kayaknya. Nggak ada sama sekali? Ada deng, ada anggur hijau yang nggak ada bijinya tuh. Ya, Itu kalau nggak salah cuma ngambil 4-5 biji. Untuk frekuensinya Jarang, sebulan. berapa kali? Itu sebulan cuma 4-5 biji. Sekali berarti. Ya, baik. Ada lagi buah-buah lainnya? Buah nggak ada kayaknya. Buahnya nggak ada lagi selain anggur ini. Kalau minuman, air putihnya dalam sehari berapa gelas atau berapa mili deh? Ingat nggak? Seliter lah minimal, dipatok seliter kalau aku. Kalau lainnya kopi ada Ya konsumsi? ada kopi. Kopi cuman katanya mungkin seminggu sekali doang kali ya. Sekali minum berapa Banyak kalau tahu gelas? kafe-kafe yang nyediain kayak gelas reguler itu berapa mili sih tuh? Mungkin Kayaknya 300-an. Ya. Kalau teh Teh ini lumayan sering frekuensinya nyerian mingguan? harian. Mungkin kalau makan 3 kali ya tehnya sekali. Berarti gimana? 3 banding 1? 3. Sekali minum seberapa tehnya? Pokoknya gelasnya segini ukurannya. Ya. Tingginya segini, tapi bukan 300 mili berapa tuh? Kayaknya segitu deh. Iya itu. Pakai gula berarti. Pakai gula. Kalau susu Susu ya sering. frekuensinya harian, mingguan, bulanan? Mingguan. Berapa kali seminggu? Seminggu 2 kali kayaknya. Itu susu apa kalau boleh tahu? Susu UHT. Sekali minum berapa? 1 kotak? Satu kotak. Gelas? Kalau snack gitu, ciki-ciki, coklat-coklat, jajan-jajanan, ada makan? Ada Apa? beng-beng. Itu frekuensinya? Frekuensinya pokoknya seminggu itu 3-4 ya segituan lah. Sekali makannya? 1 atau 2? Satu. 1. Ada lagi selain itu snacknya? Ya nggak ada. Ya baik. Udah ya Kak, berarti itu tadi kebiasaan makan Kak Izan. Ya. Dari selanjutnya yaitu mengenai riwayat Kak Izan. Sebelumnya ada pernah sakit, riwayat penyakit yang pernah diderita akhir-akhir ini? Kalau aku ini nggak ada ya. Kalau riwayat dulu-dulu, Demam berdarah yang minat. terus ada riwayat perubahan berat badan nggak? Kayak berat tiba-tiba turun, naik? Enggak. Berat badan berubah nggak signifikan, paling dari 63 ke 58 terus balik lagi 63 58. Itu karena apa kalau boleh tahu faktornya? Mungkin stres. baik. Terus kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari ngapain Kak? Boleh diceritain dari bangun tidur sampai balik tidur lagi? Ya bangun tidur jam 7 katakanlah ya. Itu mandi, Terus? minum air putih, terus berangkat kampus. Ini weekday ya, berangkat kampus. Terus matkul sampai jam 11. Jam 11 turun beli makan seminumnya, sejajannya. Terus jam 1 lanjut matkul lagi. Jam 3, jam 4-an selesai, ke kantin belakang beli mungkin air putih lagi sama beng-beng itu tadi. Terus setelah itu pulang tugasnya itu kadang sampai malam jam 12-an. Jadi pulangnya itu jam 6. Saya kalau pulang kampus selalu jam 6 meskipun
matkulnya selesai jam 3. Ya. Itu nyampe rumah langsung nugas lagi, mungkin sampai jam 12-an. Setelah itu nggak ngapa-ngapain, tidur. Tidurnya jam berapa? Tidurnya mungkin jam 1, jam 2-an. Baik. Ini kan kalau weekday ya. Kalau misal dalam 1 mingguan itu kira-kira kakak ada aktivitas fisik lainnya nggak? Kayak olahraga, nyempetin olahraga gitu nggak? Olahraga kadang nyempetin sih pulang-pulang kampus itu. Berapa kali kalau boleh tahu seminggu? Seminggu 3 jam tiap berapa hari ya? 3 hari 4 hari kali. Jadi masih cukup ya ini untuk olahraganya. Ya, sudah selesai untuk pengajian datanya. Sekarang kita lanjut ke konselingnya. Jadi dari pengkajian data yang didapat, Kak Izan ini kan kurang konsumsi buah nih. Makan cuman sebulan sekali itu anggur, dan itu kan berarti kan asupan vitamin C Kak Izan ini kurang, itu yang bikin sariawan tadi. Jadi butuh dibanyakin buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C kayak jeruk, pepaya Kan gitu. saya minum vitamin C. Vitamin C apa? Enervon itu diminum rutin. Kadang nggak rutin, cuman kalau sehabis makan biasanya ingat untuk minum. Yang sebelum sariawan ini minum nggak? Enggak. Nah itu sama kebutuhan vitamin C harian. Nggak bisa kamu, soalnya vitamin C itu kalau misalnya kita minum Enervon nih, Enervon mengandung vitamin C 1000 misal 1000 mg. Itu kalau misalnya lebih dari kebutuhan harian kita, dia tuh kebuang, dia nggak bakal nyimpen dalam tubuh kita. Itu jadi tetap harian itu tetap butuh. Terus setelah itu ini konsumsi tehnya ini perlu dikurangin. Soalnya dia bikin dia tuh teh itu jadi penghambat terserapnya zat besi. Jadi yang bikin kita kurang darah, anemia. Itu. Terus abis itu mungkin kalau ada waktu konseling lagi, goalsnya nanti ini sih kurangin tehnya. Mungkin ini kan Kak Iza kan minum tehnya kan harian nih, misal sehari tuh sekali bisa, tergantung makannya kan. Nah itu dikurangin. Kayak misal gak usah teh, ganti air es aja deh. Kan sama-sama dingin. Tuh. Terus abis itu konsumsi buahnya juga ditambah. 1 minggu ini bisa dia nggak? Iya, boleh. Kalau bisa jadi es jeruk? Boleh. Es jeruk? Tapi tanpa gula. Ya boleh. Nah, konsumsi buah yang cukup. Kira-kira Kak Izan 1 minggu bisa nggak konsumsi buah? Bisa. Ada buah favorit tuh mangga yang belum matang tuh. Lagi-lagi. Iya, pokoknya yang di tengah-tengahnya masih ada madu-madunya yang masih dikit-dikit itu. Terus ada buah apa ya yang biasanya saya makan ya? Itu ada ya anggur tadi. Terus jeruk, bisa jeruk. Terus ada pepaya, ada melon ini enak banget. Udah itu sih. Udah itu. Tadi lihat di sini. Gizi seimbang, makan cukup dan bervariasi. Ya. Nih, kita sekarang pedomannya tuh pakai isi piringku. Udah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Ya. Jadi di sini tuh yang dibanyakin itu lauk sama serat dari buah sayur. Jadi di sini makanan pokoknya dan harus bervariasi, diusahakan harus bervariasi. Ya. Biar semua kebutuhan gizinya itu tercukupi. Terus ini aktivitas fisik yang cukup. Tadi kan Kak Izan udah bagus nih, udah ada olahraga. Itu dirutinin lagi, maksudnya ya bertahan terus lah gitu. Terus air putih yang cukup. Kalau 1 liter tuh masih kurang ya, mungkin bisa ditambah lagi. Terus udah sih, kayaknya gitu. Jadi dari 2 solusi alternatif ini, mengurangi teh ganti jadi es jeruk tanpa gula, sama konsumsi buah dalam 1 minggu. Kakak bersedia yang mana? Dua-duanya lah. Bisa? Bisa dua-duanya. Baik, nanti konseling selanjutnya kita eval ini ya. Boleh. Nanti bisa diceritakan juga kalau misal ada kendala lainnya yang menghambat itu, mungkin rasa-rasa apa karena nggak terbiasa gitu. Bisa. Jadi ya udah
Gitu aja Kak, semoga sariawannya cepet sembuh. Iya, makasih. Terima kasih ketersediaan waktunya. Iya, sama-sama. Ya, selamat tinggal. Selamat tinggal.